Setelah dua orang korban penganiayaan melaporkan majikannya ke kantor polisi dan pelaku dua orang majikannya telah ditetapkan sebagai tersangka, kini ada salah satu asisten rumah tangga lainnya yang diduga juga menjadi korban penganiayaan sang majikan. Bahkan korban sudah 4 tahun tidak pulang ke rumah. Selain dua asisten rumah tangga atau ART yang jadi korban penganiayaan dan diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya, kini terdapat lagi ART lain yang mengalami hal serupa. Bahkan korban sudah 4 tahun tidak boleh pulang oleh tersangka, oma dan anak wanitanya. Keberadaan Marwana, ART berusia 20 tahun itu sudah 4 tahun tidak pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ia bekerja sebagai ART di tempat yang sama di Bandar Lampung untuk menopang biaya kehidupan kedua orang tuanya. Junaidi, orang tua Marwana, merasa sangat kehilangan putri sulungnya yang sebelumnya pada tahun 2020 lalu berangkat bekerja sebagai asisten rumah tangga melalui penyalur warga setempat dengan iming-iming gaji yang menjanjikan. Menurut Junaidi, anaknya sempat pulang ke rumah setelah sekitar 5 bulan bekerja, namun hanya membawa baju di badan. Junaidi sebelumnya mengaku tidak mengetahui jika anaknya tersebut kabur dari rumah majikannya. Karena khawatir, Junaidi dan pihak penyalur mendatangi rumah majikannya di Bandar Lampung untuk menanyakan apa persoalan yang dialami anaknya. Namun setiba di rumah majikannya, Marwana disuruh kembali bekerja dan tidak diperbolehkan untuk kembali pulang. Ironisnya, pihak keluarga dan orang tua Marwana tidak mengetahui lagi kabar anaknya hingga saat ini, bahkan sulit untuk dihubungi. Orang tua dan keluarga Marwana berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini dan dapat segera menemukan anaknya. Boleh dijelaskan nih waktu berangkat anak bapak kerja itu siapa aja yang bawa, terus kerja apa sih Pak di sana Pak? Kalau masalah kerja itu ya katanya jadi pembantu rumah Hmm, tangga. hmm, Dan lagi waktu izin kerja ada penyalur juga, hmm, ya tetangga sini. Cuman dia melalui, ada juga yang bawa gitu, Pak Haji gitu. terus, Cuman saya nggak kenal namanya. terus Nah ya sesudah itu ya berangkat. berangkat. Nah sesudah itu udah berangkat entah berapa bulan kemudian dia pulang. Ah, Pulang juga dia itu tanpa bawa apa-apa. hmm, Sedangkan gaji pun dia tidak bawa. hmm, Dan lagi waktu itu pulang dia cuma bawa pakaian sama di badan aja. hmm, Nah udah gitu dianterin pulang juga sama taksi terus waktu itu. waktu itu. Sedangkan mau bayar taksi juga saya pinjem sama tangga. Hmm, Karena kan dia nggak bawa uang hmm, waktu awal itu. ya terus. Nah sesudah itu saya bawa pulang ke sana lagi, dikarenakan dia itu lari, Hmm, jadi takut ada apa-apa. hmm, Nah sesudah itu katanya dia itu kena fitnah juga kawannya. ah, Waktu itu memang dia itu sempat dianterin, udah gitu dia cari-cari dia tempat itu lupa, pas itu ketemu pas di depan pintu. ah, Jadi peganglah sama majikannya yang laki, katanya jadi polisi apa itu saya nggak tahu. Itulah yang nangkap itu. Ya udah di rumah, udah depan rumah. ah, Kita itu bukan mau apa-apa ke situ kan, hanya mau cari baik-baik, mau izin minta pulang, mau dia supaya selesai resmi gitu, nggak ada urusan apapun. Nah sesudah itu runding. Nah udah gitu nggak boleh mau pulang kan. Nah dikarenakan itu waktu itu Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan bertambah korban dan tersangka lain karena proses penyelidikan dan pemeriksaan kasus tersebut masih berjalan. Jika nanti ada korban-korban, karena berdasarkan saksi dari beberapa warga yang kami periksa bahwa ini sudah terjadi sering terjadi di tempat tersangka, makanya kami memohon kepada rekan-rekan media untuk membantu
Bagi korban-korban yang merasa dirugikan, bisa mendatangi Polresta Bandar Lampung. Kami juga sudah bekerja sama dengan TP2A Kota Bandar Lampung untuk memberikan rumah aman serta trauma healing kepada korban-korban nanti ke depannya. Untuk saksi semuanya ada berapa yang sudah diperiksa? Kita sudah memeriksa 4 saksi ditambah dengan keterangan ahli. Nanti akan ditambah lagi saksi-saksi lainnya, baik keterangan ahli psikiater, karena pasalnya kita selain kekerasan verbal, kita juga melihat ada kekerasan psikis. Nah, itu kita periksa juga nanti dari ahli psikiater. Berarti artinya masih ada 2 tersangka dan kemungkinan akan ada penambahan tersangka Ya, ya? kita nanti melihat dari pembuktian. Kita lihat dari pembuktian penyidikan dari kami, dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung, apa saja nanti perkembangannya akan kita sampaikan kembali. Sebelumnya, 2 orang korban asisten rumah tangga atau ART pelaku terpaksa kabur dari tempatnya bekerja dengan cara memanjat pagar rumah. Mereka nekat kabur setelah kerap mendapatkan perlakuan kasar dan penganiayaan dari majikannya. Kedua korban yakni DL 23 tahun warga Prengsewu yang baru bekerja selama 3 bulan dan DDR 15 warga Pesawaran telah bekerja selama 1 tahun di rumah majikannya yang berada di kawasan Jalan Legundi, Gang Kenari, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. Korban selama bekerja di rumah majikannya kerap mendapatkan penganiayaan, bahkan pernah ditelanjangi oleh sang majikan karena dianggap berbuat salah. Polisi telah menetapkan 2 orang majikan yaitu ibu dan anak pelaku penganiayaan dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, tim liputan Delta TV melaporkan.